Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Evi Juliana di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di bab 5. Materi selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usia yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Usaha dagang Nabi Muhammad SAW mendapatkan keberhasilan. Ini disebabkan oleh pribadi mulia antara lain 1. Berpendirian teguh, 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi, 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa, 4. Menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan yang diberikan orang lain, 5. Mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, 6. Menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, 7. Memiliki sifat percaya diri, 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah.
Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal As-Sabiqun Al-Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 2:14-2:15. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah dan semua hambatan dan rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya channel Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.